Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Akhwati at-talibat rahimani wa rahimakumullah. Oke, Afwan untuk pertemuan ke-11 ini tidak jadi evaluasi karena setelah saya melihat silabus, ya ternyata masih banyak materi-materi yang perlu kita bahas di semester ini. Nah, ini silabus ini. Nah, sekarang kita sudah di bulan Oktober. Oktober itu seharusnya sudah membahas dhamir, isim isyarah, ismu syarti. Ya. Namun ternyata kita masih di sini. Nah, kemarin baru selesai ya al-mamnu' minas sarfi. Baru selesai. Maka saya berinisiatif untuk melanjutkan materi saja. Nah, kita akan memasuki pembahasan ini. Mulahadhatun 'ammah. Apa tadi judulnya? Mulahadhatun 'ammah 'anil ismil mu'rab. Nah, gitu ya. Nah, semoga bisa dimaklumi. Nanti kita masih perlu membahas ini, masih perlu membahas ini, nah, ini. Nah, ini juga. Nah, ini seharusnya masuk semester 1. Nih, masih perlu dibahas sebanyak itu. Nah, semoga Allah memudahkan untuk mempelajari semuanya. Nah, nanti semester 2, pembahasannya mulai dari pembahasan huruf. Nah, itu menurut silabus seperti itu. Maka kita melanjutkan materi saja. Baik, tentang ini. Ya, langsung saja. Silakan dibuka halaman 108. Mulahadhatun 'ammah 'anil ismil mu'rab. Nah, catatan-catatan umum ya tentang isim mu'rab. Ini beberapa hal yang perlu diperhatikan ya, mulahadhat. Nanti di sini akan dijelaskan juga cara simpel ya. Cara simpel mengetahui kedudukan suatu kata dalam kalimat. Terkadang kita itu sudah tahu kaidahnya. Mana apa misal mubtada itu seperti apa, ya, khobar itu seperti apa, fa'il, maf'ul, ya, na'at, mudhaf ilaih. Kita sudah tahu kaidahnya terkadang begitu. Namun untuk prakteknya ya, kata ini sebagai apa ya, kata ini sebagai apa, isim ini sebagai apa, ini terkadang masih kesulitan. Nah, nanti ada kaidah-kaidah umum di sini disampaikan di sini. Fi khitamil kalam anil ismil mu'rab nuridu fi ma yali ba'dal mulahadhati al-'ammati anhu. Ya, di penutup ya, pembicaraan tentang isim mu'rab ini ya, kami sampaikan berikut ini ya, kami hadirkan, kami datangkan berikut ini beberapa catatan penting secara umum tentang al-mu'rab, al-ism al-mu'rab anhu. Yang pertama, al-mulahadatul ula, al-ula idza tatala ismani kilahuma ma'rifatun aw ismani nakiratani wa kana al-ismu tsani wasfan lil awwal fa innal isma tsani yakunu daiman na'tan lil awwal wa bittali ya'khudhu hukmahu. Jika ada dua isim tatala ya, berurutan, bersandingan, kedua-duanya adalah ma'rifat. Dua isim, dua-duanya adalah ma'rifat. Ya. Atau dua isim sama-sama nakirah. Jadi ada nakirah sama-sama nakirah, ada sama-sama ma'rifat. Ya. Wakana yang isim keduanya ada dua isim sama-sama ma'rifat atau sama-sama nakirah. Yang isim kedua adalah wasfan, bentuknya adalah sifat. Isim kedua itu merupakan sifat dari yang pertama. Maka kesimpulannya
Maka isim yang kedua ini dia kedudukannya selalu menjadi na'at untuk yang pertama. Nah, untuk selanjutnya maka dia mengambil hukumnya, hukum sebagai na'at. Kalau ada na'at berarti man'ut. Ya. Kalau isim kedua sebagai na'at, maka yang pertama adalah sebagai man'ut. Ja'ar-rajulu al-fadilu. Al-fadilu. Nah, di sini sama dua isim sama-sama ma'rifat ya. Yang kedua adalah sifat dari yang pertama, al-fadil, yang mulia. Ini sifat dari ar-rajul. Maka otomatis al-fadil di sini sebagai na'at, kedudukannya dia marfu ya, mengikuti marfu'nya isim sebelumnya yaitu man'ut. Ya. Nah, di sini sama-sama nakirah, di sini sebagai na'at. Ya. Maka mengikuti man'utnya. Nah, sama-sama mansub. Ra'aitu rajulan fadilan. Maradu bi rajulin fadilin. Baik. Ats-tsaniyah, idza tatala ismani wa kana awwaluhuma nakiratun. Wa kana awwaluhuma nakiratan. Wa tsanihima ma'rifatan. Fa innal isma tsani yakunu mudhafan ilaihi majruran. Jika ada dua isim ya, beriringan, berdampingan, yang pertama adalah nakirah, yang kedua adalah ma'rifat. Maka isim yang kedua dia menjadi mudhaf ilaih majrur. Contoh, akhadtu kitaba at-talibi. Akhadtu kitaba at-talibi. Ini fokusnya di sini. Kitaba at-talib. At-talibi. Dua isim bersandingan, yang pertama nakirah, ini nakirah. Yang kedua ma'rifat, ma'rifat dengan al di sini. Ya kan? Nah, apa kesimpulan dari penulis? Nah, maka isim kedua ini jadi mudhaf ilaih. Mudhaf ilaih. Begitu ya, bisa dipahami ya. Otomatis di sini mudhaf, tidak boleh ditanwin di sini ya. Akhadtu kitaban at-talib, tidak bisa. Mudhaf kitaba at-talib, mudhaf ilaih majrur bil kasrah huna at-talibi. Ats-tsalitsah, idza tatala ismani wa kana awwaluhuma ma'rifatan wa tsanihima nakiratan wa lam yasbiqhuma fi'lun fa innal ismal awwala yakunu mubtada'un wa tsani khabaran. Innal ismal awwala yakunu mubtada'an wa tsani khabaran. Ulangi, idza tatala ismani wa kana awwaluhuma ma'rifatan wa tsanihima nakiratan wa lam yasbiqhima fi'lun. Wa lam yasbiqhima fi'lun fa innal ismal awwala yakunu mubtada'an wa tsani khabaran. Baik. Nah, dua isim, ini kebalikan dari yang kedua tadi ya. Ada dua isim, yang pertama ma'rifat, yang kedua nakirah. Kalau yang kedua tadi, nah, yang pertama nakirah, yang kedua ma'rifat. Ini kebalikannya. Nah, namun ada catatan di sini, tidak didahului fi'il. Maka yang pertama, ya, fa'inal ism awal yakunu mubtada'an. Maka yang pertama ini jadi mubtada, yang kedua jadi khobar. Al-ilmu nurun. Dua isim berdampingan, yang pertama ma'rifat, yang kedua nakirah. Maka yang pertama jadi mubtada, yang kedua jadi khobarnya.
mubtada, khobar sama-sama marfu. Al-ilmu nurun. Nah, di sini tambah tanwin karena makrifat ada al, ya. Di sini bertanwin karena tidak ada al. Ar-rabi'ah, catatan keempat. Katsiran ma tadiqqu at-tafriqatu bainal hali wat tamyizi nadharan li'anna kullan minhuma ismun nakiratun mansubun. Ya. Sering, ya, sering dijumpai, ya, mata diku atafriqatu, ya, sulit, ya, sulit membedakan antara hal dan tamyiz. Ya. Banyak didapati kesulitan di dalam membedakan, ya, antara hal dan tamyiz. Karena melihat bahwa masing-masing dari hal dan tamyiz itu adalah sama-sama isim nakirah yang mansub. Maka terkadang seseorang kesulitan untuk membedakan ini hal atau tamyiz, ya, karena sama-sama isim nakirah yang mansub. Illa annahu yumkinu ta'arrufu 'ala al-hali 'ala asasi anna al-hala takunu 'adatan wasfan nakiratan tadullu 'ala hay'atil fa'ili awil maf'uli bihi waqta hudutsil fi'li. Hanya saja, ya, tetap bisa dibedakan, ya. Yumkinu ta'arruf, ya, memungkinkan mengenali hal itu dengan cara apa? Ala asas, ya, pondasinya begini. Apa itu? Bahwa hal adalah adatan biasanya itu wasfan. Bentuknya adalah sifat. Nakiratan, nakirah. Tadi sama-sama nakirah, ya, dengan tamyiz. Namun kalau hal itu dia bentuknya sifat yang menunjukkan kepada hayatil fa'il, keberadaannya fa'il atau maf'ul bihi, keadaannya fa'il atau maf'ul bihi di waktu terjadinya fi'il. Nah, jadi kalau hal demikian. Contoh, syaribtul ma'a safiyan. Safiyan hal di sini. Dia nakirah. Ya, dia nakirah, namun dia sifat safiyan. Baik, dan dia menerangkan, menunjukkan keberadaan al-ma' di sini. Keberadaan atau keadaan al-ma' di sini sebagai maf'ul bi. Amma tamyiz itu kalau hal. Kalau tamyiz, amma tamyiz fa yakunu adatan isma dzatin mutadamminan ma'nan min, mutadamminan makna min, ya, makna min li bayani ma qablahu min ijmal. Kalau tamyiz itu biasanya adalah isim dzat, isim dzat yang mencakup, ya, yang mengandung makna min, ya, untuk menjelaskan isim sebelumnya yang masih ijmal, masih global. Contoh, Taba Muhammadun nafsan. Nah, kalian perhatikan perbedaannya ini sama ini. Ini sebagai hal karena di isim sifat, ya. Nah, ini sebagai tamyiz. Sama-sama nakirah. Nah,
Tapi mudah ya dibedakan ya. Ini sifat, isim sifat ya. Ini isim zat. Ya, bukan sifat. Nafsan. Ini untuk menjelaskan isim sebelumnya yang masih global. Thaba Muhammad. Muhammad baik. Kurang spesifikasi, kurang spesifik. Muhammad baik. Apanya? Nafsan. Jiwanya. Baik. Pokoknya kalau ada kalimat masih mujmal, kemudian ada isim setelahnya nakira dan dia isim zat, maka dia sebagai tamyiz. Baik, udah berapa menit nih? Sudah 15 menit. Nanti silahkan dilihat lagi tentang pembahasan tamyiz di al-asma al-mansubah. Baik, lanjut. Nah, sekarang catatan yang kelima, al-khamisah, al-asmaul khamsah. Catatan tentang asmaul khamsah. Ya abun, akhun, hamun, fawun, zawu, zu, ya, zu, hamun, fu, zu, gitu ya. هذه الأسماء وهذه الأسماء ترفع بالواو وتنصب بالألف وتجر بالياء. Jelas ini ya. Alamat tanda i'rabnya. Rafa dengan waw, mansub dengan alif, jar dengan ya. Ada syaratnya. Ini harus terpenuhi. Kalau tidak terpenuhi, maka dia tidak bisa marfu dengan wawu, mansub dengan alif, jar dengan ya. Jadi syaratnya harus terpenuhi. Apa? Bisyarti an takuna mudhafatan ila ghairi ya'il mutakallim. Ini yang pertama. Takuna mudhafatan ila ghairi ya'il mutakallim. Mudhafnya itu bukan mudhafnya itu ke selain ya mutakallim. Yang kedua, yang pertama, yang kedua wa an takuna mufradatan ay ghaira musannatin wala majmu'atin. Yang kedua, dia itu harus mufradah. Maksudnya mufradah diterangkan dalam kurung itu. Tidak musanna, tidak juga jamak. Itu syaratnya. Kalau syarat ini tidak terpenuhi, maka tidak berlaku ini. Turfa'u bil wawi wa tunsabu bil alif wa tujarru bil ya'i. Itu ya. Ja'a akhuka. Ini berlaku dia, marfu'nya dengan waw karena syaratnya terpenuhi. Dia mudhofnya kepada selain ya mutakallim, ya. Dia tidak ke ya mutakallim. Terpenuhi syarat pertama. Syarat kedua juga terpenuhi. Dia bentuknya masih mufrad, akhu. Bukan musanna, akhawa. Bukan jama', ikhwa, bukan jama', ikhwah, ikhwan. Terpenuhi, maka berlaku ini. Marfu'nya dengan wa ra'aitu abaka. Ini juga terpenuhi. Mansubnya dengan alif. Ya, terpenuhi syarat pertama, terpenuhi dia mudhofnya ke kaf bukan ke ya mutakallim. Syarat kedua, ya, dia masih mufrad, ya, bukan musanna, bukan jama'. Baik, fa idza lam takun mudhafatan u'ribat bil harakat adh-dhahirah. Jika dia tidak mudhaf, maka di-i'rab dengan harokat dhahirah. Dengan harokat yang tampak, seperti isim-isim biasa lainnya. Akhun. Kullu arabiyyin akhun li jami'il arab. Akhun. Abun. Hamun. Gitu ya. Wa idza udhifat li ya'il mutakallim u'ribat bi harakatin muqaddaratin ala ma qabla al-ya'. Jika mudhafnya kepada, ini mudhaf secara umum tadi ya. Kalau mudhafnya ke ya mutakallim maka di-i'rab dengan harakat muqaddarah. Ala ma qabla ya. Sebelum ya. Harakat muqaddarah yang berada di huruf sebelum ya. Contoh abi
karimun. Ya, ini bacanya karimun ya, bukan karimin. Maknanya kan beda jauh nanti. Abi, bapakku. Nah, i'rabnya bagaimana abi di sini? Mubtada'un marfu'un. Wa alamatu raf'ihi dhammatun muqaddaratun ala ma qabla al-ya'i atau ala ma qabla ya'il mutakallimi wa huwa mudhaf. Silakan nanti ulang di sini. Karimun ini mubtada ya. Ini sebagai khobarnya. Khobarnya dalam bentuk satu kata ya ini ya. Ya. Bukan sibul jumlah. Meskipun bisa saja karimun mulia. Kalau dibaca karimin dalam bentuk sibul jumlah ka. Ini hurufnya rimin seperti domba. Bapakku seperti domba ini. Penghinaan. Nah, karim. Meskipun secara susunan bahasa bisa karimin seperti domba. Jadi khobarnya dalam bentuk sibul jumlah. Tapi ini yang benar dibaca karimun. Baik. Ini tadi i'rabnya yang di kita begini mubtada'un marfu'un bi dhammatin muqaddaratin 'alal ya. Bukan 'alal ya ya. Karena di sini dikatakan oleh penulis alama qoblal ya. Ya, di atas ma huruf maksudnya di sini huruf sebelum ya, berarti di sini huruf ba ini. Maka di sini salah. Seret. Salah. Nah, ini lanjut ke atas. Ala ma qabla. Bukan alal ya. Karena ya di situ nanti ada i'rabnya sendiri. Dia sebagai mudhaf ilaih. Ya. Marfu'un bi dhammatin muqaddaratin ala ma qabla al-ya'i wa huwa mudhaf. Nah, i'rabnya ditambahi wa huwa mudhaf. Wa huwa mudhaf. Ya. Wa huwa mudhaf. Baik. Berikutnya ini i'rab ya, dhamirun muttasilun mabniun fi mahalli jar mudhafun ilaih. Nah. Baik, wa idza thuniyat ya. Nah, wa idza thuniyat ya, jika dimusannakan au jumi'at u'ribat i'rabal musanna awil jam'i. Jelas ya? Musanna pakai apa i'rabnya, kalau jama' pakai apa. Baik. Dibaca itu. Wa fi ma yali ba'dul ma'lumatil 'ammah 'anil asma'il khamsah. Nah, berikut ini adalah ada beberapa maklumat umum tentang asmaul khamsah. Yang pertama, abun asluhu abawun. Nah, itu silahkan dibaca, nanti ada yang belum jelas ditanyakan. Harus ada yang tanya ya pertemuan kali ini ya. Saya tunggu pertanyaannya. Akhun asluhu akhawun. Bifathil kha. Ini bentar ini saya tambahkan ini. Wal abawani, kalau ada kata al abawani huma al abu wal maksudnya adalah bapak dan ibu, maksudnya dua orang tuanya. Biasanya diterjemahkan al abawani itu kedua orang tua gitu. Wal ubuwah masdarul ab kal umumah. Al ubuwah sifat kebapaan. Itu masdar dari al ab. Wa ya abadi, kalau abadi ini semua bentukan dari ab ya, kata ab. Semua bentukan dari kata ab. Kalau abadi, waya abada, dua bahasa untuk pemanggilan. Halat fihima halat fihima ta'u mahallal ya. Ya, tak di situ ya, ta, ti ya. Di situ
menempati tempatnya ya. Jadi kalau orang mengatakan ya abati itu seperti ngomong ya abi. Tak di situ berkedudukan seperti ya, ya mutakallim maksudnya ya. Ada orang mengatakan ya abata itu seperti ngomong ya abi. Kalau kita terjemahkan ayahanda gitu ya. Wa aktsaru wa yujma'u aidan 'ala ikhwan wa 'ala ikhwah. Ini jamaknya. Akhun itu ikhwan atau ikhwah. Nah, bukan ikhwat ya. Ikhwah. Wa aktsaru ma yusta'malu al-ikhwanu fil asdiqa. Nah, apa perbedaannya dua jamak ini? Kalau ikhwan itu kebanyakannya dipakai untuk menunjukkan saudara sebagai teman saja. Persaudaraan, persahabatan. Kalau ikhwah itu kebanyakannya dipakai untuk menunjukkan apa? Nah, persaudaraan memang persaudaraan dari lahir. Nah, karena satu ibu, ya, satu rahim. Itu pakainya ikhwah, bukan ikhwan. Ikhwan kebanyakannya dipakai untuk menunjukkan persaudaraan karena persahabatan. Hamun asluhu hamawun. Hamawani, hamawaini, jamaknya ahma. Wal hamatu ummuz zauji. Adapun hamah itu maknanya adalah ibunya istri atau suami, berarti ibu mertua. Kalau hamun berarti bapak mertua. Ini diantara satu makna dari hamun. Juga bisa diartikan ipar ya hamun. Fu asluhu fawahun. Fawahun nuqisat minal ha. Dikurangi haknya atau dibuang haknya. Jadinya fu. Fawa wa fawai. Musananya fawa, fawai. Jamaknya afwah. Zu aslinya adalah dawai. Zu dawai. Maknanya adalah sahib yang memiliki. Sahibul kitab yang memiliki kitab ini. Bisa diartikan zu kitab. Sahib, pemilik, zu. Wala ya'ti illa mudhafan ila ismi jinsin. Tidaklah dia datang kecuali dia dalam keadaan mudhaf ke isim jenis. Isim jenis lawan dari isim sifat. Mithlu dzu malin. Ya, yang memiliki harta. Wala yudhafu ila dhamir wala ila sifat. Dia tidak akan dimudhafkan ke dhamir. Zuhu, zuhuma, tidak bisa. Tidak juga dimudhafkan ke isim sifat. Ya, isim sifat lawan dari isim jenis tadi. Contohnya apa isim sifat? Du fadilin, tidak bisa. Nah, kecuali isim sifat tersebut sudah menjadi suatu nama misalnya. Suatu nama orang atau nama brand, barang tertentu dan seterusnya. Du karim nggak bisa. Du karam baru bisa. Jadi kan isim sifat dulu. Baik. Nah, tadi wa mu'annatsun bentuk mu'annatsnya adalah dzatu. Bentuk musannanya dzawa atau dzawai untuk mudzakarnya. Ya. Untuk mu'annatsnya dzawatai. Nih, mu'annatsnya dzatu. Bentuk musannanya dzawa atau dzawai. Dzawai ini untuk yang marfu ya. Untuk mansub dan majrurnya dzawai. Dzawatai, ini ada titiknya ya. Ini juga ada titiknya. Dzawai, dzawatai. Dzawatai.
untuk muannasnya. Jamaknya untuk mudzakkar dzawu atau dzawi, ini ada titiknya. Dzawu, dzawi. Untuk muannasnya dzawatu. Dzawatu untuk muannas. Jamak muannas ya. Lil muannas, li jam'il muannas, dzawatu. Baik. Wa amma dzata marratan wa dzata yaumin wa dzata lailatin fahuwa dzarfu zamanin mansubun bil fathati. Selesai sampai di sini dulu. Adapun dzata yang ada di sini, dzata marrat, dzata yaum, dzata lail ini adalah dzarf zaman mansub bil fathah. Baik, di sini sampai berapa menit ini? 30, Masya Allah. Semoga sabar untuk menyimaknya. Jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.